harus engkau ketahui dan harus engkau sebelum kamu menikah, surga pindah di telapak kaki ibumu. Ketahuilah wahai para istri, sesungguhnya surga pindah dari telapak kaki ibumu menuju telapak pada kaki suamimu. Lau amartu ahdan ayuta ahadin, lau amartu amartanya anta jauhahi lau jihad. Hingga artinya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan kepada istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Wahai para istri, ketahuilah panduan sekarang adalah pada suamimu. Pakai kiblatmu sekarang ada pada suamimu. Sekali lagi, panduan sekarang panduanmu adalah kepada suamimu. Jangan engkau pernah berkata oleh lidahmu, jangan terucap oleh lidahmu, aku akan taat kepada suamiku jikalau ada syarat begini dan begitu. Ingat sekali lagi suami istri, taat kepada suami tanpa syarat. Ingat taat kepada suami yang tidak dibolehkan itu adalah ketika suami menyuruh untuk berbuat maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sholat Id rahimahullah. Yang selanjutnya saya sampaikan selanjutnya kepada anak. Inilah nasihat yang paling akeh, inilah nasihat yang paling banyak. Jangan merasa hebat, wahai anak. Siapapun kita adalah seorang anak. Wahai anak, engkau jangan pernah merasa hebat, engkau jangan merasa pandai, engkau jangan pernah merasa kaya. Karena engkau menjadi kaya, engkau jadi pandai, engkau jadi hebat, itu karena sentuhan orang tuamu, itu karena pilihan orang tuamu, itu karena doa-doa orang tuamu yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu malam. Wahai anak, jangan engkau ingat ketika engkau makan enak, ketika engkau tidur enak, ketika rumahmu besar, engkau ingat orang tua. Dia makan apa? Dia tidur di mana? Coba kita ingat, kapan kita berbicara dengan orang tua kita? Kapan kita telepon sama orang tua kita? Kapan terakhir kamu senyum sama orang tua kita? Kapan kamu bantu orang tua kita? Kapan kamu jenguk orang tua kita? Kapan kamu bertemu orang tua kita? Coba ingat, sekali lagi coba ingat, hidupmu selama ini membahagiakan orang tuamu atau menyusahkan orang tuamu? Sekali lagi katakan, hidupmu selama ini membahagiakan orang tuamu atau menyusahkan orang tuamu? Hayo jujur, coba ingat-ingat, hayo jawab dengan jujur. Wahai anak-anakku, jangan pernah bermimpi kamu masuk surga. Jangan pernah kamu bermimpi masuk surga, anakku. Walaupun kamu sholat 1000 rakaat, walaupun kamu puasa 1000 hari, walaupun kamu sedekah 1 triliun, kalau engkau jangan pernah memimpi masuk surga kalau kamu durhaka kepada orang tuamu. Nikmat itu kapan? Nikmat itu orang tua sudah tiada, ketika orang tua itu masih ada. Kita tidak berpikir berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua sudah masih ada, ayo kita berpikir untuk berbakti kepadanya. Tapi jika orang tua sudah tidak ada, kau sudah terlambat, wahai anak. Engkau sudah terlambat. Berapa banyak orang-orang yang menyesal, dulu tidak sekolah, dulu tidak pernah ada pergaulan yang baik, dulu durhaka kepada orang tuanya, sekarang sudah menjadi ustaz, sekarang sudah pandai, orang tua sudah meninggal. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selanjutnya yang terakhir kepada adik-adikku. Adik-adikku, mesti kalian harus rukun, tidak boleh badung, tidak boleh nakal, harus rajin. Ayo jangan padu sama kawan.
Kamu harus banyak belajar. Kamu harus banyak sinau adik-adikku. Kamu harus banyak ngaji. Kamu harus belajar dan belajar. Jangan ada kesan dari orang tua kita. Sering adik dikatakan sering nakal. Jangan ada kesan dari orang tua kita. Adik saling baju. Jangan ada kesan dari orang tua kita. Orang adik-adik selalu berkelahi. Wahai para suami, jika istrimu memerintahkan untuk mengabaikan orang tuamu, apa yang misterius? Wahai para istri, jika suami memerintahkan untuk mengabaikan orang tuamu, jangan engkau dengar perkataan suamimu itu. Satu orang tua bisa mengurus anak banyak, tapi banyak anak, tapi tidak bisa mengurus satu orang tua. Berapa banyak sekarang anak-anak sudah besar, sudah dewasa, pangkatnya dan jabatannya tinggi, hartanya melimpah, tak bisa mengurus satu orang tuanya saja. Wahai para anak-anak, wahai adik-adikku, engkau jangan mimpi masuk surga. Tidak ada gunanya pangkat jabatan, tidak ada gunanya harta kalau engkau mengabaikan kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah sholat Id rahimakumullah, yang akhirnya kita tertuju pada satu titik. Satu titik itu adalah kita semua pasti punya salah. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Carilah di ujung dunia ini, tidak akan ada pernah menemukan suami seperti Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah menemukan pasangan hidup keluarga yang tak pernah punya salah. Man to'a haqqan billahi wal bil haqq akid. Barang siapa yang mencari teman yang tidak ada cacat, barang siapa yang mencari teman kawan yang tidak ada salah, dan barang siapa yang mencari pasangan yang tiada salah, maka seumur hidup tidak akan punya kawan, maka seumur hidupnya tidak akan punya pasangan. Karena pada hakikatnya kita semua pasti punya salah. Layak bunul jannata qalil qararmi. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Yang termasuk masuk surga hanya orang-orang yang akan mengawetkan silaturahmi. Hendaknya kami berlapang dada untuk hendaknya mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang sangat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah atakum Allah Allah dukum dolamak wa anta sila madolak wa antudi wa haromak. Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu ingin menunjukkan pada kalian sebuah amalan yang merupakan akhlak di dunia dan akhirat, kemudian dunia dan akhirat engkau mengatakan memaafkan orang-orang yang pernah mengikuti hatimu, engkau memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi hidupmu, memaafkan memaafkan itu sebenarnya adalah perkara yang sangat sulit. Orang yang pernah menghancurkan hidup kita, orang yang pernah menghancurkan rumah tangga kita, orang yang pernah mengkhianati hati kita, tapi Rasulullah SAW antaqaddu anfusakum dolak, engkau hendaknya memaafkan orang-orang yang pernah salah dan menyakiti hatimu. Wa takhilu man domana, engkau memutuskan silaturahmi, engkau dahulu yang memaafkan, Bagaimana orang yang memutuskan tali silaturahmi kepadamu? Wa atimu ma haramak, engkau mulai dulu memberikan kepada orang-orang yang kulit dan kepadamu. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Pada akhirnya kita semua hendaknya saling bermaaf-maafan untuk satu keluarga dan keluarga yang lain, untuk adik-adik dengan lainnya, antara suami dan istri, antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, antara orang satu dengan orang yang lain, antara teman satu dengan teman yang lain, antara pedagang satu dan pedagang yang lain. Karena kita ini ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bermaafan bukan mencari popularitas, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini fitri, semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang suci hatinya.
dosa saudara diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan dosa saudara kepada manusia dimaafkan sesama kita. Mudah-mudahan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang suci bersih di hari fitri ini. Barakallahu li wa lakum bima ta'malun wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.